Sekarang kita bicara suksesi di sini. Sebelum masuk ke penilaian kinerja, saya lihatkan dulu gambaran besarnya. Apa sih kinerja, apa sih kompetensi, apa sih potensi dan suksesi. Ya. Faktornya banyak ternyata ya. Penilaian kinerja hanya di sini yang merah ini. Ya, ini merah ini penilaian kinerja. Yang akan kita bicarakan nanti lebih dalam. Yang kanan ini adalah asesmen kompetensi. Oke. Yang warnanya apa ini? Pink ya. Yang kiri adalah yang biasanya teman-teman psikolog lakukan. Ya, psikotes dan interview. Ya. Ini biasanya kalau kami menjalankan proses konsultansi ini, kalau ada jabatan kosong, ini proses ini dijalankan atau ada untuk proses rekrutmen. Ya. Yang di sini adalah ada grading. Jenjang karir bicara di sini di struktur skala upah. Apakah kemudian struktur skala upah di perusahaan Bapak Ibu mencerminkan ya jenjang karir ini? Seharusnya struktur upah itu bicara jenjang karir. Ya, nanti kita masuk ke sana. Nah, penilaian kinerja itu ada 3 indikator sebetulnya. Satu indikator kinerja atau sering disebut KPI, meskipun K performance indicator K-nya itu tergantung temanya, tergantung isunya ya, jadi K. Maka di sini saya sebutnya indikator kinerja. Kuncinya terserah PR-nya, isunya perusahaan apa gitu ya, atau industrinya. Yang kedua adalah aspek sikap atau budaya yang nanti kita bahas. Budaya organisasinya juga dinilai, ya, yang biasanya pakai 360 degree assessment. Ya, kemudian ada aspek kedisiplinan. Nah, ini dua aspek ini, kedisiplinan dan indikator kinerja ini adalah aspek yang objektif. Ya, yang aspek kedisiplinan ini subjektif. Ya, tapi kita masih memerlukannya. Tidak mesti subjektif itu jelek. Nah, dua hal ini kemudian mengumpulkan nilai untuk losers atau passing grade, naik ke subgolongan di atasnya berikutnya. Ya. Jadi akan mengumpulkan di sini poinnya berapa, misalnya poinnya 10, dia boleh naik ke subgrading di atasnya, ya, atau grading di atasnya. Nah, grade itu ada di sini. Nah, untuk naik ke grade berikutnya, tadi misalnya dari worker menjadi leader, maka tidak cukup hanya indikator yang dinilai di sini, karena jelas kompetensinya jelas jauh berbeda ya. Karena kalau di sini dia bicara kinerja, ya, maka itu kinerja dia ngurusin dirinya sendiri. Ketika Bapak Ibu menjadi leader, maka Bapak Ibu harus kompeten juga ngurusin orang lain, ngurusin hatinya orang lain. Ya, tidak hanya ngurusin kerjaannya sendiri, tapi ngurusin hatinya orang lain, bahkan mungkin ikut mengerti bagaimana kondisi keluarganya. Ya. Nah, ini biasanya bicara leadership di sini. Meskipun tidak semua kompetensi itu hanya melulu leadership ya. Seperti yang saya katakan ada 3 kompetensi: core kompetensi, functional kompetensi, manajemen and leadership kompetensi. Nah, ini biasanya diukur di sini ya. Bisa juga diukur melalui psikotes atau assessment oleh teman-teman yang ahlinya ya, psikologi. Nah, di sini baru tentukan berapa persen sih kompetensinya. Kalau ada gap di sini, baru masuk ke karir.